Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan individu. Setelah kita mempelajari bab ini, kita diharapkan dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Memahami perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan individu. Memahami aspek-aspek pertumbuhan, memahami karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja, dan yang terakhir memahami tugas-tugas perkembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Dalam kehidupan anak, ada dua proses yang beroperasi secara kontinu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Kedua proses ini berlangsung secara interdependensi artinya saling bergantung satu sama lain. Kedua proses ini tidak bisa dipisahkan dalam bentuk yang secara pilah berdiri sendiri. Akan tetapi bisa dibedakan untuk maksud lebih diperjelas penggunaannya. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang kurang normal yaitu pertama faktor-faktor yang terjadi sebelum lahir, seperti kekurangan nutrisi pada ibu dan janin, terkena virus dan semacamnya. Yang kedua, faktor ketika lahir atau saat kelahiran, antara lain pendarahan pada kepala bayi pada saat dilahirkan dan efek susunan saraf pusat karena proses kelahiran bayi dilakukan dengan bantuan Tangfer-Lussing. Ketiga, faktor yang dialami bayi sesudah lahir antara lain pengalaman traumatik kepada kepala bagian dalam terluka karena kepala bayi terpukul dan gangguan berbagai jenis penyakit. Keempat, faktor psikologis antara lain karena bayi ditinggalkan ibu, ayah, lembaga seperti rumah sakit, rumah yatim piatu, yayasan perawatan bayi, dan cinta kasih orang tua. Anak-anak tersebut mengalami kehampaan, kering dari perasaan sehingga mengakibatkan kelambatan pertumbuhan dalam semua fungsi jasmania. Pertumbuhan fisik memang mempengaruhi perkembangan psikologis, demikian juga sebaliknya faktor psikologis dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik. Perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Perubahan-perubahan meliputi beberapa aspek, baik maupun psikis. Perubahan tersebut terdiri dari 4 kategori utama, yaitu perubahan dalam ukuran, perubahan dalam perbandingan, perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama, dan perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. Perubahan dalam ukuran berat bayi ketika lahir sekitar 3 kilo, setelah 6 bulan mencapai berat sekitar 8-9 kilo. Panjang bayi ketika lahir sekitar 50 cm, setelah 1 tahun kemudian berubah menjadi sekitar 60. Perubahan dalam perbandingan dari segi misal terjadi perbandingan antara besar kepala dan anggota badan. Perbandingan antara yang tidak real, yang hayal, dengan hal-hal yang rasional. Misalkan anak-anak masih banyak menghayal dan sedikit terdapat realita pada mereka. Tapi semakin lama akan berubah ke sebaliknya, yakni banyak realita dan sedikit hayal. Dalam perbandingan sosial terjadi perubahan dalam perbandingan, misalnya dari anak bermain sendiri, bermain dengan saudara, selanjutnya bermain dengan anak-anak tetangga, kemudian bermain dengan anak-anak pada lingkungan yang lebih luas. Perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama pada bayi, tempat kelenjar buntu yang disebut kelenjar timus pada daerah dada yang sedikit demi sedikit mengalami stropi, penyusutan, dan menghilang setelah dewasa. Bahasa bayi yang kurang jelas lama-kelamaan semakin hilang dan diganti dengan perkataan yang lebih jelas. Perubahan untuk memperoleh hal yang baru. Ketika bayi lahir belum punya gigi, namun dalam perkembangan terjadi perubahan, yaitu bertemunya gigi anak secara bertahap.
Menjelang usia remaja, tumbuh bulu-bulu ketiak. Bulu-bulu di sekitar alat kelamin, tumbuh kumis pada laki-laki yang sebelumnya tidak ada. Dari segi mental akan bertambah pembendaharaan kata-kata, kekayaan bahasanya. Berbagai pengetahuan dapat diperoleh terutama dari lingkungan pendidikan formal. Nilai dan norma moral akan terasa semakin mengikat. Nama saya Muhammad Aldi Andika Putra. Di sini saya akan membawakan tentang aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi manusia itu sebelum lahir dia dimulai dari suatu proses pertumbuhan. Ketika pertemuan sel telur dan sperma ya dari sepasang laki dan perempuan yang disebut embrio. Nah, embrio itu akan membentuk suatu sel kehidupan yang disebut embrio. Lalu ketika sudah 2 bulan, itu tumbuhlah menjadi janin atau fetus. Setelah berbentuk menyerupai bayi dalam ukuran kecil, sebelum lahir merupakan pertumbuhan dan perkembangan manusia yang sangat kompleks. Dan kedua, ketika lahirnya ke dunia, pertumbuhan fisik manusia setelah lahir merupakan kelanjutan pertumbuhan sebelum lahir ketika mereka masih di dalam janin, di dalam perut. Proses pertumbuhan fisik manusia menjadi 4 periode utama. Dua periode ditandai dengan pertumbuhan yang cepat dan 2 periode lainnya dicirikan oleh pertumbuhan yang lambat. Selama periode pralahir dan 6 bulan setelah lahir, pertumbuhan tubuhnya sangat cepat. Ya, dari ketika dia mulai lebih tinggi dan mungkin yang lainnya. Pada akhir tahun pertama kehidupan pasca lahirnya, pertumbuhan seorang bayi memperlihatkan tempo yang sedikit lambat dan kehidupan seksualnya. Hal ini dimulai ketika anak berusia sekitar 8 sampai 12 tahun. Mulai saat itu sampai anak berumur 15 atau 16 tahun. Dua, pertumbuhan inteleknya ya. Karena pikiran pada dasarnya menunjukkan fungsi otak. Jadi ketika dia semakin dewasa, maka fungsi otaknya pun begitu, semakin bertumbuh, semakin berkembang. Lalu pada tahap pertama, masa sensori motorik, masa ketika bayi mempergunakan sistem penginderaan dan aktivitas motorik untuk mengenal lingkungannya. Bayi memberikan reaksi motorik atas rangsangan-rangsangan yang diterimanya. Mungkin ketika dia mendengar bunyi keras, dia mungkin seperti kaget atau seperti apa itu rangsangan dari tangannya yang bergerak atau kakinya yang menendang seperti itu. Dan ketika dia kelaparan mungkin dia menangis seperti itu. Tahap kedua, masa praoperasional. Jadi masa ini adalah kemampuan anak menggunakan simbol yang mewakili sesuatu konsep. Misalnya kata pisau, plastik, kata atau tulisan. Sebenarnya mewakili makna benda yang sesungguhnya. Kemampuan simbolik ini memungkinkan anak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan hal-hal yang telah lewat. Misalnya nih, seorang anak yang pernah melihat dokter berpraktik akan atau dapat bermain dokter-dokteran. Jadi kayak dia melihat dokter, nah menggunakan stetoskop atau seperti apa, dia kayak nanti main dokter. Itu kayak cara dia tadi konsep kemampuan anak menggunakan simbol. Lalu di yang ketiga ini ada emosi, merupakan gejala perasaan disertai dengan perubahan atau perilaku fisik seperti marah yang ditunjukkan dengan teriakan suara keras, menangis, atau dengan suara keras atau tingkah laku yang lain. 4. Sosial. Sejak lahir bayi sangat membutuhkan bantuan dan asuhan orang lain. Inilah yang dikatakan sosial. Manusia hidup sosial, saling tolong-menolong, butuh pertolongan orang lain. Seperti layaknya bayi, butuh pertolongan ibunya dan ayahnya dan orang-orang dalam keluarga. Dalam perkembangan, ia mulai mengenal dan bergaul dengan orang-orang di sekitarnya atau lingkungan. Lalu yang kelima, fungsi adalah saat komunikasi setiap orang. Senantiasa berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Inilah fungsi bahasa. Jadi kita untuk saling mengerti apa dimaksud, misalkan untuk memahami dan 6. Bakat merupakan kemampuan satu atau khusus yang dimiliki seorang individu. Jadi enggak semua orang itu memiliki bakat yang sama. Mungkin dia akan unggul di bakat yang lain. Jadi sebagai tua jangan sampai mencela kayak tidak mempunyai bakat itu berbeda
dan moral. Tujuan dari proses belajar dikelompokkan menjadi 3 tingkatan, yaitu penguasaan pengetahuan kognitif, penguasaan sikap afektif, dan penguasaan psikomotor. Bloom, Wood, dan Nikolic pada tahun 1984-350. Pada masa bawah belum disoalkan, tapi dalam prosesnya sangat perlu pendapat perhatian sehingga menjadi seseorang yang menentukan. Terakhir yang terakhir adalah Oke, yang berikutnya itu ada hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. Jadi yang pertama itu kita mulai dari hukum Cephalopoda, yang dimana hukum ini tuh berlaku pada pertumbuhan fisik yang menyatakan bahwa pertumbuhan fisik organisme dimulai dari kepala ke arah kaki, yang dimana bagian-bagian pada kepala itu tumbuh dan itu lebih dulu tumbuh daripada bagian-bagian yang lain. Yang kedua itu ada hukum proximodistal, yang dimana itu menurut hukum adalah pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu dan mengarah ke tepi, yang dimana alat-alat tubuh yang terdapat di pusat seperti jantung, hati, dan lain-lain serta alat-alat pencernaan itu lebih dahulu berfungsi dibandingkan dengan anggota tubuh yang ada di tepi-tepi. Yang ketiga itu ada perkembangan terjadi dari umum ke khusus, yang dimana pada setiap aspek itu ada banyak kemungkinan terjadinya proses perkembangan yang dimulai dari hal-hal yang umum. Kemudian itu dia berubah sedikit demi sedikit meningkat ke hal-hal yang khusus. Anak bahkan lebih dulu menggerakkan tubuhnya sebelum dia bisa menggunakan kedua tungkai kakinya untuk menjaga tubuhnya dan membantu dia kayak berjalan dengan kaki gitu. Dan anak juga lebih dulu mampu menggerakkan lengan atas, baru lengan bawah, dan kemudian tepuk tangan sebelum akhirnya dia bisa gerakin jari-jari tangannya itu. Yang keempat itu adalah perkembangan berlangsung dalam tahapan perkembangan. Jadi maaf saya agak ngeliat ke atas karena di sini saya kurang hafal di bagian ini. Jadi dalam perkembangan itu terjadi beberapa tahap ya, yang dimana itu dibagi menjadi dalam masa perkembangan, dan itu biasanya terdapat ciri-cirinya. Jadi kayak perkembangan yang ada ciri-ciri tersendiri. Contoh tahap pemahamannya kayak pertahapan itu antara lain adalah masa pralahir, masa jabang bayi yang dimana itu adalah 0 sampai 2 minggu, masa bayi 2 sampai 1 tahun, 2 minggu sampai 1 tahun. Terus masa prasekolah, masa prasekolah yang dimulai dari 1 sampai 5 tahun, masa sekolah yang dimulai dari 6 sampai 12, remaja dari 13 sampai 21, dan dewasa dari 21 sampai 65. Dan ada masa yang paling terakhir adalah masa lansia, yaitu 65 ke atas. Dan yang terakhir itu ada hukum tempo dan ritme perkembangan. Cepat atau lambatnya suatu masa perkembangan itu bahkan menjadi nilai atau dinilai dan menjadi ciri yang menetap di sepanjang hidupnya. Dan bila mana tidak ada hal-hal yang mempengaruhi itu, maka mempengaruhi lebih tepatnya proses perkembangannya secara hebat, misalnya kayak pengalaman kecelakaan atau bahkan trauma-trauma fisik, proses dan terhambat dan terlambatnya pertumbuhan atau perkembangan. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau nggak ada itu, mungkin mereka bakal bisa lebih cepat lagi untuk berkembang. Ritme atau irama perkembangannya akan semakin jelas. Itu tadi saya jelaskan, yaitu di mana dia nggak ada istilahnya nggak ada masalah di dalam sepanjang perkembangan tubuhnya, atau bahkan perkembangan dia dari masa anak-anak ke masa remaja, atau bahkan masa sekolah, atau bahkan sampai ke masa dewasa. Kalau begitu, dan pada masa ini juga terlihat adanya kayak selingan di antara cepat dan lambatnya perkembangan, atau bahkan yang lebih tetap atau konstan sifatnya. Dan kemudian inilah yang disebut irama perkembangan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Dan selanjutnya karakteristik pertumbuhan
dan perkembangan remaja. Untuk menghindari kesimpang-siuran dan kesalahpahaman dalam penggunaan istilah remaja dijelaskan terlebih dahulu. Istilah asing yang sering dipakai untuk menunjukkan makna remaja antara lain puberty, adolescentia, and youth. Dalam bahasa Indonesia sering pula dikatakan pubertas atau remaja. Di Indonesia, baik istilah pubertas maupun adolescensia dipakai dalam arti umum dengan istilah yang sama, yaitu remaja. Remaja itu sulit didefinisikan secara mutlak. Oleh karena itu, dicoba untuk memahami remaja dari berbagai sudut pandang. Antara lain, menurut hukum, perkembangan fisik, WHO, psikologi, dan pengertian remaja menurut pandangan masyarakat Indonesia. Remaja menurut hukum. Konsep remaja bukanlah berasal dari bidang hukum, melainkan berasal dari ilmu-ilmu sosial yang seperti antropologi, sosiologi, psikologi, dan pedagogi. Dalam hubungan dengan hukum, tampaknya hanya undang-undang perkawinan saja yang mengenal konsep remaja walaupun tidak secara terbuka. 2. Remaja ditinjau dari sudut perkembangan fisik. Dalam ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu lain yang terkait remaja dikenal sebagai suatu tahap perkembangan fisik di mana alat-alat kelamin manusia mencapai kematangannya. Secara anatomis, berarti alat-alat kelamin khusus dalam keadaan tubuh pada umumnya memperoleh bentuknya yang sempurna, dan secara voali alat-alat kelamin tersebut sudah dapat berfungsi secara sempurna pula. Dan yang ketiga, batasan remaja menurut WHO, Organisasi Kesehatan Internasional. Remaja adalah suatu masa pertumbuhan dan perkembangan di mana individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. B. Individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi kanak-kanak menjadi dewasa. C. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri. 4. Remaja ditinjau dari faktor psikologis. Puncak perkembangan jiwa itu ditandai dengan adanya proses pertumbuhan dari kondisi entropi ke kondisi negentropi. Entropi adalah keadaan di mana kesadaran manusia masih belum tersusun rapi. Dan sedangkan negentropi adalah keadaan di mana isi kesadaran tersusun dengan baik pengetahuan yang satu terkait dengan perasaan atau sikap. 5. Definisi remaja untuk masyarakat Indonesia. Sebagai pedoman umum, remaja Indonesia dapat digunakan batasan usia 11-24 tahun dan belum menikah. Pertimbangannya adalah sebagai berikut. A. Usia 11 tahun adalah usia di mana pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai tampak. B. Di banyak masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil balik. C. Pada usia tersebut, mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa seperti tercapainya identitas diri. D. Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimal, yaitu memberi peluang bagi mereka yang pada batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada orang lain, belum punya hak-hak penuh sebagai orang dewasa. E. Suatu perkawinan sangat menentukan karena arti perkawinan masih sangat penting di masyarakat Indonesia. Secara menyeluruh, seseorang yang sudah menikah pada usia berapapun dianggap dan diperlakukan sebagai orang dewasa penuh, baik secara hukum maupun dalam kehidupan masyarakat dan keluarga. Rentang usia dalam masa remaja tampak ada beberapa pendapat, walaupun tidak terjadi pertentangan. Seorang remaja berada pada batas peralihan kehidupan anak dan dewasa. Tubuhnya kelihatan sudah dewasa, akan tetapi bila diperlakukan seperti orang dewasa, ia gagal menunjukkan kedewasaannya. Pada remaja sering terlihat adanya 1. Kegelisahan, 2. Pertentangan, 3. Berkeinginan besar, 4. Keinginan menjelajah ke alam sekitar yang lebih luas, 5. Menghayal dan berfantasi, 6. Aktivitas berkelompok.